Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional sosiologi tahun 2014, bagian yang pertama. Materi ujian nasional ini merupakan persiapan untuk menghadapi UTBK, ujian tulis berbasis komputer, sebagai seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, kita langsung saja membahas soal ini mulai dari soal yang pertama. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya tentang ciri sosiologi. Oke, semuanya perhatikan ya. Ini ada beberapa pernyataan yang ditanyakan yang merupakan ciri sosiologi ya. Ciri sosiologi itu ada 4: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Oke, kita lihat penyempurnaan dari teori yang sudah ada. Ini merupakan ciri sosiologi. Ini apa? Yaitu kumulatif ya. Didasarkan pada observasi ya, ini juga ciri sosiologi. Ini merupakan ciri sosiologi, yaitu empiris. Mengandalkan subjektif, ini bukan. Pengamatan disusun secara logis dalam bentuk abstraksi ya, ini merupakan ciri sosiologi, yaitu teoritis ya. Teoritis, kumulatif, empiris. Oke, berarti 1, 2, dan 4 kita lihat. 1, 2, dan 4 adalah yang B. Inilah jawaban yang benar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2, di sini ada suatu pernyataan ya. Seorang sosiolog melakukan penelitian tentang kehidupan warga di suatu komplek perumahan di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan solidaritas sosial tinggi, saling menghargai dan menghormati. Pertanyaannya adalah, dari contoh tersebut sosiologi berfungsi sebagai ilmu yang, oke, di sini kita lihat ilmu yang apa? Mengkaji hubungan masyarakat, karena di sini dilihat kata kuncinya adalah mereka bisa hidup berdampingan ya. Hidup berdampingan merupakan bentuk hubungan atau interaksi yang terjadi. Oke, kita lanjut. Nomor 3, sekelompok siswa SMA menyeberang jalan di zebra cross. Sementara itu pengendara sepeda motor melaju dengan tertib dan memakai helm sesuai peraturan. Yang ditanya adalah pelaksanaan norma. Ini gampang sekali, yaitu norma hukum. Sudah jelas ya. Lalu lintas merupakan bagian dari norma hukum. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Oke, setiap siswa masuk ke sekolah dengan memakai seragam ya. Setiap hari sesuai aturan. Yang ditanya adalah unsur keteraturannya apa? Nah, ini kata kuncinya adalah setiap. Setiap berarti berulang-ulang. Ini adalah keajegan. Keajegan ini berarti berulang-ulang ya kan. Sudah tetap dia berulang-ulang. Merupakan keajegan. Setiap hari sesuai aturan, ini kata kuncinya di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 5. Ini mengenai agen sosialisasi. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan, karena pembangunan hanya dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Pertanyaannya, peran media massa sebagai agen sosialisasi sekunder dalam pembangunan untuk persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah hiburan ya, tentu saja bukan ya. Nah, yang benar adalah menayangkan, mengkomunikasikan hasil pembangunan ya. Mengkomunikasikan, ini yang benar. Kalau menayangkan ini bukan apa namanya media massa, ini adalah media elektronik ya. Media elektronik. Oke. Yang benar adalah mengkomunikasikan hasil penelitian, hasil pembangunan ya. Oke, kita lanjut. Seorang anak mulai mengenal anggota keluarga yang lain dalam lingkungan keluarganya. Secara bertahap ia mulai mampu membedakan dirinya dengan anggota keluarga yang lain dan orang-orang di sekitar keluarganya. Berdasarkan contoh di atas, anak tersebut mengalami bentuk sosialisasi. Nah, jawabannya adalah primer. Mengapa? Karena ini sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga. Ya, sosialisasi yang pertama kali terjadi adalah sosialisasi primer, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi sekunder. Ini adalah sosialisasi primer ya. Oke, nomor 7. Seorang pengagum berat artis terkenal mengikuti model rambut, model pakaian, atau gaya perilaku, bahkan menganggap dirinya sama dengan artis idola. Oke, ini berarti faktor apa ini yang mendorong interaksinya? Adalah identifikasi, karena dia ini menganggap dirinya sama ya. Dirinya sama ini adalah bentuk dari identik ya. Menganggap dirinya sama, identik, yaitu prosesnya adalah identifikasi. Oke.
Identifikasi merupakan tahap lanjut dari imitasi. Kalau imitasi hanya sekedar meniru saja, tapi kalau identifikasi dia ingin identik, dia ingin sama dengan orang atau tokoh yang ia idolakan. Kita lanjutkan. Nomor 8, menjelang pilkada untuk pemilihan wali kota Semarang, partai politik melakukan kerjasama dengan tujuan memenangkan pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnya, tujuan kerjasama dalam memenangkan pilkada termasuk, ya ini tergolong apa, ini mudah sekali, jawabannya adalah koalisi ya. Koalisi kerjasama dalam bidang politik ya. Kalau joint venture ini kerjasama dalam bidang pertambangan ini ya. Joint venture atau proyek ya, proyek tertentu itu joint venture. Bargaining ini tawar menawar ya, tawar menawar. Kooptasi ini penerimaan unsur baru, penerimaan unsur baru ya dalam suatu kepemimpinan. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah interaksi sosial yang merupakan interaksi yang mana? Turis asing bertanya ke penduduk dengan bahasa tidak dimengerti, apakah terjadi interaksi? Ya tidak terjadi karena bahasanya tidak dipahami. Seorang mengajak bicara teman yang sedang tidur mengigau, apalagi ini tidak. Ini berarti sudah jelas adalah 3, 4, dan 5. Memanggil pelayan, seorang turis memesan kamar, pelayan menanyakan kepada tamu. 3, 4, dan 5 yang benar ya, yang ada interaksinya di situ. Kita lanjutkan nomor 10. Budi anak yang baik dan penurut, tetapi setelah ia lulus SMA, Budi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan bergaul dengan teman sebaya yang mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang, sehingga Budi menjadi pecandu narkoba. Pertanyaannya, dan kasus tersebut pelaku menyimpang disebabkan faktor penyebabnya apa? Karena dia bergaul dengan kelompok yang menyimpang, maka di sini adalah sosialisasi subbudaya menyimpang. Karena dia bergaul dengan kelompok orang-orang yang menyimpang dari norma dan nilai utama yang berlaku dalam masyarakat. Oke, kita lanjut nomor 11. Yang ditanyakan adalah penyimpangan sekunder. Sekunder adalah penyimpangan yang berulang-ulang ya, berulang-ulang, kemudian tidak bisa ditoleransi. Oke, kita lihat di sini yang mana. Membolos sekolah mengantuk berat, ini tidak ada keterangan apakah berulang-ulang atau tidak ya. Mengendari motor di jalan raya dengan kecepatan tinggi ya, ini ada kata kuncinya di jalan raya yang sepi, artinya tempat yang sepi, ini bukan penyimpangan ya. Mabuk bersama, nah ini penyimpangan ini. Tak mengenal tempat, artinya ini sering ya, berulang-ulang dilakukan. Kelompok terorganisir, ini juga tidak bisa ditoleransi. Memberi uang suap, ini juga tidak bisa ditoleransi. Berarti 3, 4, dan 5 yang benar. Kita lanjut. 12. Pejalan kaki tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Polisi menegur agar ia menggunakan jembatan penyeberangan. Tujuan pengendalian ini apa? Tujuannya adalah menciptakan ketertiban supaya lalu lintas menjadi tertib, semua orang menyeberang di jembatan penyeberangan ya, ketertiban masyarakat. Oke, nomor 13. Pertanyaannya yang termasuk represif ya. Represif ini adalah pemberian hukuman ya, atau setelah terjadi penyimpangan ya. Setelah terjadi penyimpangan ini yang represif. Oke, kita lihat yang mana ya. Pelaku dihukum, nah ini represif jelas. Anak yang pulang ke rumah dihukum, ini juga represif setelah. Perintah hukum mati ini juga represif, berarti 1, 2, dan 3 sudah jelas. Kita lanjutkan 14. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi sebagian orang, korupsi tidak lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah sebagai suatu kebiasaan. Dalam sebuah penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling korup. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian sosial pada lembaga hukum. Ingat, yang ditanya adalah lembaga hukum. Kita cari yang non-hukum ya. Apakah pendidikan lembaga hukum? Bukan ya, pasti ini tidak. Pendidikan bukan lembaga hukum, keagamaan juga bukan lembaga hukum, pendidikan bukan lembaga hukum. Berarti jawabannya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Inilah jawaban yang benar. Kita lanjut. 15. Ini struktur apa ini? Ini sudah jelas, ini adalah struktur interseksi ya. Karena ada kelompok yang berbeda, ada penari pendet, gambiong, saman, kemudian masyarakat. Pertanyaannya adalah interaksi struktur sosial berdasarkan pada unsur apa di sini? Unsur yang ditanya adalah unsurnya.
Penari berarti unsur profesi karena mereka berprofesi sebagai penari. Oke, kita lanjutkan. 16. Dalam masyarakat ada kelompok, ini si Tompul, Napitupulu, si Raid. Ini dalam masyarakat Batak disebut dengan marga. Nah, dalam sosiologi ini disebut dengan istilah klan ya. Kelompok berdasarkan garis keturunan. Garis keturunan berarti jawabannya adalah hubungan darah. Karena ini berdasarkan antara garis keturunan ya, hubungan darah. Oke, kita lanjutkan. 17. Ada konglomerat, kelas menengah, kelas bawah. Yang ditanya adalah dasar. Dasarnya apa? Konglomerat berarti orang yang kaya. Kelas menengah, jadi dasarnya adalah kekayaan. Oke, kita lanjut. 18. Pembangunan fisik, fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan menolak penggusuran. Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat disebabkan oleh faktor, ya ada yang pro, ada yang kontra ya. Kenapa ini terjadi pro kontra? Karena di sini adalah penggusuran ya. Penggusuran ini berarti adanya suatu perubahan yang cepat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Dan ini juga termasuk perbedaan kepentingan ya kan. Proses perubahan yang terlalu cepat ini juga berdampak terhadap perbedaan kepentingan. Tapi di sini tidak ada ya. Di sini hanya ada perbedaan mata pencarian. Jadi kurang pas ya. Yang tepat jawabannya adalah proses perubahan yang terlalu cepat. Karena ini dihubungkan dengan di sini ya pembangunan yang sangat pesat ya. Pembangunan itu adalah proses perubahan yang direncanakan. Di sini ada kata-kata sangat pesat berarti terlalu cepat ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 19 yang ditanya adalah dampak negatif. Konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha yang menyangkut penetapan upah minimum provinsi, di mana buruh merasa berhak atas upah yang layak, sementara para pengusaha lebih berkonsentrasi pada keuntungan. Yang ditanya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya yang mana? Rusaknya aset perusahaan ini bisa jadi ketidakseimbangan sosial, tercapainya konsensus ini positif ya, ini positif berarti bukan ini berkembangan keuntungan yang sulit ya, ini belum tentu perubahan kepribadian dua kelompok yang berbeda. Nah, yang paling tepat karena buruh ini melakukan konflik ya, dia berdemo atau dia melakukan suatu aksi, maka di situ sudah jelas buruhnya tidak akan bekerja, berarti dia produktivitasnya akan menurun. Nah, ini yang paling pas ya. Kemudian juga sering tindakan konflik antara buruh dan majikan ini seringkali juga terjadi perilaku yang anarkis sehingga ada yang merusak aset perusahaan. Jadi jawabannya benar adalah A, ini yang paling tepat. Kita lanjut. Pak Muslim mempertemukan dan menjadi penengah. Nah, menjadi penengah kemenakan yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir terkait dengan batas tanah peninggalan orang tua. Yang ditanya akomodasinya, ini mudah sekali. Jawabannya adalah mediasi, karena dia menjadi penengah ya kan. Mempertemukan dan menjadi penengah. Oke, kita lanjut. Nomor 21 yang ditanya adalah faktor pendorong mobilitas. Oke, usaha yang gigih ini apakah mendorong? Tentu saja mendorong. Siti tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan berarti bukan mendorong, ini berarti menghambat. Kondisi politik membuat imigran mencari suaka ke Australia. Oke. Ya, ini bisa jadi mendorong ya kan. Suku aborigin menjadi warga kelas 2 di Australia setelah kulit putih, ini bukan mendorong ini ya. Ini menghambat. Kemajuan kota Jakarta mengundang banyak orang melakukan urbanisasi. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita lihat bagannya ya. Ayahnya hanya seorang petani, kemudian anaknya buruh, pedagang, petani. Ini hampir sama aja. Berarti jawabannya apa ini? Mobilitasnya apa? Mobilitasnya adalah horizontal karena keduanya berada pada lapisan sosial yang sama ya. Buruh, petani, pedagang ya kan, ini berada pada lapisan sosial yang sama. Oke, mobilitas sosial ya, ini salah ini ya, hanya 1 dan 2 tidak benar. Antara orang tua terjadi mobilitas, ya mobilitasnya apa? Lebih tinggi dari status orang tua, salah ya, anaknya buruh, orang tuanya petani. Mengalami mobilitas vertikal, nah ini juga salah. Yang benar adalah D. Oke, kita lanjutkan. Nomor 23, seorang tamatan SMA mempunyai kemampuan fisik dan kesehatan berhasil masuk Akmil, Akademi Militer Angkatan Darat. Ketika pangkatnya kolonel, ia terpilih menjadi komandan pasukan perdamaian di Timur Tengah.
Yang ditanya adalah saluran. Ini mudah, jawabannya adalah angkatan bersenjata. Sudah jelas angkatan bersenjata ya. Oke, nomor 24. Sesuai peraturan perundangan, jabatan anggota DPR dibatasi hanya 5 tahun. Itu berarti bahwa terdapat peluang 5 tahun terjadi sirkulasi sosial dalam bentuk pergantian anggota lembaga legislatif. Bagi kemajuan masyarakat, mobilitas vertikal dalam lembaga tersebut berdampak positif ya, karena mendorong individu untuk belajar berkompetisi. Yang benar adalah berkompetisi meningkatkan kelas sosial. Anggaran negara ini tidak pas, bekerja untuk masyarakat banyak ya tidak ada hubungan dengan mobilitas ya, bergabung hanya bergabung saja belum ya. Yang benar adalah berkompetisi meningkatkan kelas sosial. Kita lanjutkan nomor 25. Kelompok sosial terbentuk oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang dikodratkan dan ada ikatan darah atau garis keturunan. Ini mudah sekali. Jawabannya adalah Gemenskap atau paguyuban ya. Gemenskap, karena ini yang disajikan hanya definisi ini ya. Hubungan batin, murni dan kekal adalah definisi dari paguyuban ya. Gemenskap ini ada yang karena hubungan darah, blood, ada yang karena hubungan karena tempat tinggal, place, atau karena mind ya, karena pikiran, ideologinya. Oke, inilah untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjut ke video pembahasan bagian yang kedua untuk soal nomor 26 sampai dengan 50. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Demikian saja video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini, kemudian subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.